Ya, sudah terbaca ya Kak untuk perekamannya Kak. Oh ya, baik Kak. Eh, baik kakak-kakak peserta PPKG PJOK Kabupaten Maros, selamat datang di ruang Meet pada malam hari ini sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, yaitu pada pukul 19.30. Jadi mohon maaf ya Kak, agak telat 3 menit telah berlalu. Sehubung teman-teman tadi ada beberapa orang yang izin untuk melaksanakan ibadah ya Kak. Baik kakak-kakak, yang terhormat Kakak Alia selaku admin kelas 004 PPKG PJOK Kabupaten Maros, beserta kakak-kakak yang lain peserta diseminasi PPKG PJOK Kabupaten Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Kak. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif HR selaku fasilitator kelas 005 PKG PJOK Kabupaten Maros. Mengucapkan selamat datang dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK Angkatan 3 selama 3 bulan ke depan. Saya membersamai kakak-kakak untuk saling berkolaborasi dan saling berbagi praktik baik untuk dalam pembelajaran Penjaskes atau PJOK melalui kegiatan PPKG PJOK ini Kak. Ya, baik Kak, untuk mengefisienkan waktu Kak, izin saya Kak untuk share ya Kak. Apakah sudah terbaca ya Kak? Sudah Kak. Sudah tampil ya Kak? Oh iya, sudah terbaca ya Kak? Yes, Bisa sudah ya Kak? Kak. Oh iya, baik Kak. Terima kasih Kak. Jadi pada kegiatan ini Kak, di sini Kakak akan membersamai kakak-kakak pada PKG PJOK selama 3 bulan ini Kak. Jadi adapun materi kita pada malam ini Kak, yaitu orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK atau PKG PJOK 2024. Baik Kak, untuk selanjutnya di sini Kak, selamat datang Bapak dan Ibu peserta PKG PJOK. Salam bahagia dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, sudah tadi saya perkenalkan mengenai identitas saya Kak, yaitu nama saya Muhammad Arif HR, bertugas di Kabupaten Maros di SDN 189 Impres Camba Jawa. Alumni PKG PJOK Angkatan 2 Kak kemarin. Selanjutnya Kak, izin Kak untuk kesempatan ini Kak, ingin juga berbagi bagaimana kakak-kakak memperkenalkan diri dengan menuliskan nama pada kolom chat atau sertakan nama salah satu benda Kak yang ada di sekitar Bapak ya, kakak-kakak yang bisa itu Kak benda hidup maupun benda mati ya Kak. Jadi contoh Kak, nama peserta, kemudian nama benda, kemudian apa alasan Kak memilih benda itu Kak. Bisa ya Kak? Bisa Kak? Bisa. Perkenalkan diri kakak-kakak, menuliskan nama di kolom chat, itu Kak benda mati ataupun benda hidup yang menggambarkan kakak-kakak dan berikan juga alasan.
Contoh Kak, nama pesertanya tadi, nama peserta, kemudian nama bendanya Kak, kemudian alasannya Kakak memilih benda itu ya Kak. Di kolom chat ya Kak. Sudah dapat ya Kak, di kolom chatnya di pojok kanan bawah ya Kak. Bisa juga Kak, ada yang ingin langsung resign ya Kak, untuk memperkenalkan diri ya Kak. Bisa Kak, ditulis di kolom chat nama Kakak, kemudian nama benda yang ada di sekitar Kakak, bisa itu Kak, benda hidup maupun benda mati. Eh, kemudian berikan alasan Kakak mengapa memilih benda itu Kak, yang mendeskripsikan, menggambarkan tentang kepribadian Kakak. Atau bisa juga Kak, secara langsung saja perkenalkan diri bisa secara langsung melalui desain ya Kak, angkat tangan terlebih dahulu ya Kak. Ya, Kak Irman sudah ada ya Kak. Bisa ditambahkan lagi ya Kak di nama benda yang ada di sekitar Kakak, baik itu benda hidup maupun benda mati ya Kak. Dengan alasan mengapa Kakak memilih benda itu yang mendeskripsikan atau yang menggambarkan kepribadian Kakak. Atau Kak Irman ingin langsung memperkenalkan diri Kak? Silakan ya Kak. Tidak bisa. Iya, sudah ada 2 orang ya Kak. Muhammad Eka. Iya, iya. Untuk Kak Ahmad, oh pakai ini ya. Eka ya, Eka HP ya. Kak Eka di sini mendeskripsikan dia menggunakan benda mati yaitu HP. Eh, saya selalu mendokumentasikan semua kegiatan yang saya lakukan. Ya, mungkin Kak Eka bisa langsung ya perkenalkan diri Kak. Silakan Kak untuk menampilkan Kakak supaya kakak-kakak yang lain juga bisa melihat dan mengetahui deskripsi yang Kakak ambil pada benda tersebut Kak. Silahkan Kak Eka, Kakak. Kak Eka, bisa diaktifkan mikrofonnya Kak. Silakan Kakak deskripsikan sesuai dengan benda yang Kakak pilih tadi Kak. Ya, saya lihat di chat yang selalu mendokumentasikan semua kegiatan yang saya lakukan untuk Kak Eka ya. Kemudian di chat kedua nih ada Kak Arniati, dia memilih kursi. Nah, mengapa Kak Arni memilih Kak kursi? Ya mungkin Kak Arni bisa langsung memperkenalkan diri Kak. Diaktifkan mikrofonnya Kak. Supaya teman-teman yang lain langsung bisa mendengar apa yang Kakak deskripsikan. Silakan Kak Arni. Kak Arni.
Kalau Kak Eka pakai akun Ahmad, saya lihat ya, Kak Eka. Kak Eka, pakai Iya suara saya Kak, ya, kedengaran ya Kak? ya Pakai kedengaran. akun Kak Ahmad ya Kak? Oh salah akun ya. Mungkin akun Ya betul salah akun. akun siapa ini yang dipakai? Aduh. Nanti Kak disesuaikan ya Kak, sesuai dengan nama Kakak supaya nanti kami juga mudah dalam mengakses untuk memberikan penilaian kepada kakak-kakak dengan akun yang Kakak gunakan. Kak Irman, mungkin Kak Irman bisa ya Kak. Tadi dari kolom chat, dari sini Kak Irman. Paling pertama, Kak Irman bisa mungkin perkenalkan diri secara langsung ya Kak. Silakan Kak Irman, diaktifkan mikrofonnya Kak. Diaktifkan dulu ya Kak. Ya. Terima kasih Kak Irman. Silakan Kak Irman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irman. Ya, nama benda Kak yang ada di sekitar kita Kak, atau benda apa yang kita sukai Kak. Bisa Kak. Sembarang ini Kak, itu biar kayak Iya Kak, sesuai apa yang kita pikirkan Kak. Apa yang kita pikirkan yang menggambarkan diri kita Kak. Benda apa saja Kak yang ada di sekitar kita, atau apa yang sering Kakak gunakan seperti tadi yang Kakak siapa tadi? Tani ya. Dia HP katanya. Ya. Kalau Kak Irman mungkin ada lagi benda lain yang lebih kompleks yang sering Kakak manfaatkan, yang sering Kakak gunakan. kalau saya palingan bisa kayak benda motor kayak apa? Karena kita motor kita gunakan setiap hari Kak, untuk beraktivitas Kak. Oh iya, ya, motor ya Kak. Oke Kak. Ya, Terima kasih Kak. Tempat tugasnya Kak. tempat tugas di SDN 69 Sikapaya Kak, Kapaya di kecamatan apa di sana Kak? Kecamatan Bontoa Kak. Oh iya Kak. Baik Kak, terima kasih Kak. Kita beri aplaus dulu buat Kak Irman sudah memperkenalkan diri secara langsung ya Kak. Oke, baik Kak. Kakak yang lain silakan Kak. Kita saling mengenal ya Kak. Apalagi suaranya kakak-kakak ini belum ditahu secara langsung, belum kedengaran secara langsung. Kalau perkenalan seperti Kak Irman ya sudah ini ya Kak, sudah jelas bahwa Kak Irman suaranya seperti ini ya Kak. Ya, Kak Rusdi mungkin bisa juga ya Kak Rusdi, bisa perkenalkan diri secara langsung ya Kak. Silakan Kak diaktifkan mikrofonnya Kak. Kak Rusdi mungkin bisa Kak diaktifkan mikrofonnya. Sudah kedengaran ya? Iya Kak, sudah Kak. Oke, Sangat ya. Oke, jernih suaranya. baik. Terima kasih buat teman-teman semua, utamanya untuk fasilitator dan rekan-rekan semua. Saya rasa ini adalah orientasi yang dimana untuk saling mengenal di antara satu sama lain. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi. Kebetulan yang ada dekat saya adalah eh, air minum le mineral ya. Iya, iya, Jadi iya. saya rasa ini sangat berguna buat saya ya. Untuk apa? Supaya pikiran kita sudah bisa mencair seperti air yang berada di dalam botol kemasan le mineral ini. Saya kira seperti itu Pak Fasilitator ya. Iya.
Jadi salam Ya. kenal Baik untuk Kak Rusdi. semuanya. Ya. Oh iya. Iya. Tempat tugas Kak Rusdi. Tempat tugas di SDN 100 Impres Balausi, tepatnya di Kecamatan Bontoa. Betul ya Kak. Iya. Oh, iya, Kak. Makasih, Pak. Baik Kak, terima kasih Kak Rusdi. Kita beri aplaus buat Kak Rusdi ya, luar biasa. Jadi Kak Rusdi menggambarkan dia mengambil benda yang ada di sekitarnya itu kebetulan ada air mineral ya Kak. Kak Rusdi Iya. memilih air katanya supaya bank kita ini bisa mengalir seperti air mineral itu. Ya, sangat bagus ya Kak. Kemudian Kak Syam Sofyan juga mungkin bisa perkenalkan diri. Silakan Kak. Dari tadi saya lihat aktif mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sam Sofyan, tempat kerja SMP 25 Cenrana di atas pegunungan. Cenrana ya. Kebetulan saya lagi dalam kamar ini, benda yang ada di sekitar saya ini adalah lampu bohlam. Itu sangat membantu untuk saya dikala gelap. Mungkin itu, Pak. Oh, ya Kak. Terima kasih. Baik Kak. Terima kasih buat Kak Sam Sofyan. Kak Sam Sofyan memilih lampu Ya. sebagai penerangan ya Kak Ya. di rumah Kakak. Lagi suasana malam seperti ini. Atau lampu juga bisa dideskripsikan dalam suatu pembelajaran bahwa bisa memberikan kita penerangan bagaimana dalam suasana yang senyap itu ya Kak. Oke, baik Kak. Kak Sul mungkin bisa juga perkenalkan Kak. Zulkar ya, Kak Zulkar bisa diaktifkan mikrofonnya Kak. Kak Zul. Kak Arni ya, baik Kak Arni, silakan Kak. Maaf ya, saya di jalan. Oke, Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni. Saya mengajar di SMKN 2 Maros. Nah, yang tadi saya bilang saya memilih benda kursi. Karena kursi adalah tempat orang beristirahat selain di tempat tidur. Dan kursi digunakan untuk duduk, bagian anggota badan atau sebagian menopang bagian yang lain. Kursi juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di bidang pemerintahan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan bidang lainnya. Terima kasih. Makasih Kak Ya. Arni. Ya, insyaallah luar biasa dari pemaparan Kak Arni. Kak Arni mengambil kursi ya, karena menurut Kak Arni bahwa banyak sekali manfaatnya ya untuk kursi dari segi pendidikan, dari segi instansi lain bisa dimanfaatkan juga. Jadi sangat luar biasa. Ya, tangan buat Kak Arni. Terima kasih ya Kak. Selanjutnya Kak Sulkarnain ya, bisa juga memperkenalkan biodata dirinya Kak Sulkarnain. Silakan Kak Sul, bisa di open mikrofonnya Kak. Kak Sul, kedengaran suara saya Kak? Kak Sul, di kolom chat juga belum berkomentar ya Kak Sul. Atau Kak Eka? Kak Eka? Ya Pak, ya. Kedengaran Kak? Ya, sudah. Ya. Baik Kak, bisa mungkin Kakak memperkenalkan diri Kak, seperti kakak-kakak yang lain, sudah ada beberapa orang. Silakan Kak. Maaf, Iya Kak, kedengar suara tak Kak? Silakan Kak. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Astuti. Apa lagi Pak? Bertugas di SD 193 Impres Pasandang, Kecamatan Turikale.
Apalagi ya? Benda Kak, yang Kakak deskripsikan Oh, sebagai ya. diri Anda Kak. Saya mendeskripsikan diri saya seperti HP karena HP kan bisa ada kamera, bisa mengambil gambar, jadi setiap kegiatan saya lalu mengambil dokumentasi tentang diri saya, sehingga saya mendeskripsikan diri saya sebagai HP itu aja. Oh begitu ya Kak. Ya, terima kasih Kak Eka sudah berbagi tentang Eka mengambil HP karena bisa mengambil gambar ya, mengambil dirinya. Baik kakak-kakak, selanjutnya kita jauh memasuki dari kita pada hari ini ya Kak. Izin Kak sebelum jauh, mari kita bersama-sama Kak berdoa terlebih dahulu, dan pada kesempatan ini saya serahkan kepada kakak yang ingin memimpin doa kita sebelum jauh mengikuti kegiatan ini Kak. Siapa Kak yang ingin memimpin doa kita ya Kak? Silakan Kak, resain Kak. Kak Arni ya? Kita lihat Kak Arni masih ada mana? Oh, atau masih yang tadi ya Kak, belum diturunkan. Yang ingin memimpin doa silakan Kak. Kak Umar bisa mungkin ya Kak? Kak Umar, dengar suara saya Kak? Kak Umar. Ya, halo. Ya, baik Kak, silahkan Kak dipimpin doanya Kak sebelum kita jauh melakukan meet malam ini Kak. Baru bergabung. Suaranya Kak, kasih besar-besar suaranya Kak. Kecil sekali suara tak Kak? Masih kecil Kak? Apakah kakak-kakak yang lain mendengar suara Kak Umar ya Kak? Belum. Iya Kak ya, Tidak. agak kecil. Coba Kak, bisa mungkin diperjelas Kak? Oh, Mungkin terkendala jaringan Kak Umar ini ya. Tuh, sementara berdoa ini Kak Umar ini tidak kedengaran suaranya ini. Mungkin bisa Kak Sofian untuk menutupi. Kak Imran, Kak Sofian. Tidak kedengaran suaranya Kak Umar ya. Kak Irman bisa mungkin ya Kak Irman. Bantu Kak Umar dulu Kak untuk memimpin doa kita pada sesi ini Kak. Baik Kak, kalau seperti itu Kak, izin ya Kak. Ya Kak Umar bisa sudah kedengaran ya Kak. Silakan ya Kak. Iya Kak, silakan dipimpin Kak. halo. Iya Kak, sudah kedengaran suaranya Kak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya saya kenal dulu buat teman-teman diskriminasi ya untuk PKG Ya Kak. Pidioka. Iya Kak. Salam kenal, ini Umar Sanusi dari SDN 225 Impres Panaikan. Iya Kak. Ribut apa yang ribut itu? Baik, untuk mengisi sayangkan waktu sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim.
Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wal Qur'an. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada malam hari ini kami dari segenap guru PJOK yang melaksanakan salah satu kegiatan meeting. Berilah kami kemudahan, berilah kami ilmu yang bermanfaat, dan semoga kegiatan kami ini bisa menjadi berkah dan bernilai ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa para pendahulu-dahulu kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang sudah mati atau yang masih hidup. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu kami menyembah dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak pemimpin pada hari ini. Ini jadi saya mohon izin kita buat Izin Bang, putus suaranya Pak. itu mungkin jaringan saya suara kakak sudah nanya Kak. Baik ya Kak, isinya pertemuan ya Kak, kesepakatan ke jadi teman menggunakan kamera ya Kak. Kemudian on mulai waktu maksimalkan chat lagi jaringan. Maaf ya Kak, jaringan. Jadi saya ulang ya Kak. Tadi sampai di hadir seutuhnya. Kelihatan ya Kak, yang apa yang saya bacakan ya Kak? Kelihatan Kak? Kesepakatan bersama Kak, kelihatan ya Kak? Ya, kelihatan. Iya, baik Kak. Menghargai waktu bersama Kak, memaksimalkan fitur chat ya Kak, seperti tadi yang kakak-kakak lakukan. Kemudian klik resign ya, hanya Kak, resign Kak, bertanya. Kemudian yang terakhir Kak, gangguan teknis adalah hal yang wajar ya Kak. Jadi terkadang ada gangguan teknis ya Kak. Jadi seperti tadi Kak, itu hal wajar Kak, kemauan kita Kak. Jadi yang lain Kak, kita ikuti Kak kesepakatan bahwa setiap melakukan pertemuan seperti ini Kak, harus menyalakan kamera ya Kak. Kemudian mikrofon dimatikan Kak, kecuali saat ada isinya Kak. Oke baik Kak, selanjutnya kita masuk ke tujuan kita ya Kak. Bagaimana pada kesempatan malam ini agenda kita yaitu materi orientasi ya Kak. Di sini ada 2 JP Kak pertemuan kita pada malam ini Kak, yaitu yang pertama Kak sudah perkenalan tadi Kak, kemudian kesempatan kelas Kak, kemudian fasilitator sudah ya Kak. Selanjutnya Kak kita masuk di tujuan sesi Kak. Jadi adapun tujuan sesi materi orientasi bagi PJOK, tegas ya Kak? Tegas Kak? Sudah kelihatan Kak? Ya, kelihatan. Iya, kelihatan. Baik, fasilitator dan PJOK serta memahami arah
Kemudian kedua, kita menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin menjawab program. Kemudian yang keempat, peserta merupakan yang mendukung. Putus-putus kan, nggak kedengaran. Putus ya Kak? Iya, putus-putus kita terpantul. Oh iya Kak, mungkin jaringan ya Kak, itu tadi kesalahan jaringan ya Kak, bukan kemungkinan. Mungkin jelas kita baik Kak, di sini sudah jelas. Kemudian kita Kak, apa tujuan dari adanya pelajaran pejok di Kak? Jadi kakak-kakak bisa pelajaran pejok di sekolah Kak. Nah, ini kan bisa kakak menjawab di kolom chat ya. Silakan ya Kak. Dengan ini. Silakan Kak. Ya Kak. Halo, halo. Maaf ya Kak, tadi terlempar akses jaringan ya Kak. Jadi masih tampil ya Kak atau sudah tidak ada presentasi ya Kak? Ya. Sudah ada, tidak muncul ya Kak? Sudah tidak muncul lagi ya Kak presentasinya? Iya, tidak ada. Oh iya, izin ya Kak, saya share ulang ya Kak. Maaf tadi karena jaringan, sehingga saya juga terlempar dari ruang meet ya Kak. Ya, sudah kelihatan ya Kak?
Iya, sudah. Sudah Ya, kelihatan, sudah. Kak? Sudah. Oke. Baik, Kak. Kita lanjut, Kak. Masih yang di slide yang tadi ya, Kak. Apa tujuan dari adanya pelajaran pejok di sekolah? Silakan kakak-kakak bisa menjawab di kolom chat ya, Kak. Seperti waktu perkenalan diri ya, Kak. Atau ada yang ingin resign ya, Kak? Langsung memberikan pendapat tentang apa tujuan dari adanya pembelajaran pejok di sekolah, Kak. Ada yang resign ya, Kak? Atau silakan, Kak, isi di bagian kolom chat ya, Kak. Oke. Kak Eka sudah ada. Kak Umar, oke baik. Silakan, Kak. Kak Umar, silakan Ya, halo. buka mikrofonnya. Tak buka mikrofon, Bang. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Iya, Kak. Silakan, Kak. Oke, kalau sedikit pengetahuan dari saya, kalau menurut saya ada kira-kira beberapa tujuannya yang penting untuk pendidikan jasmani di sekolah. Di antaranya mungkin meningkatkan kesehatan fisik, ya untuk meningkatkan kesehatan fisik anak, untuk pengembangan keterampilan motorik. Selain itu mungkin juga mendorong gaya hidup sehat. Selain itu mungkin dapat membangun kerjasama, kedisiplinan, juga meningkatkan mungkin kesehatan mental anak. Selain mendidik juga tentang kesehatan serta nutrisi seorang anak, dan mungkin juga kita bisa menanamkan ya kepada anak untuk cinta dengan olahraga. Ya, saya kira hanya itu mungkin sedikit dari saya. Kita kembalikan kepada fasilitator. Baik, Kak. Terima kasih, Kak, atas penjelasan diberikan oleh Kak Umar. Jadi banyak tujuan yang telah disampaikan oleh Kakak Umar. Kita beri tepuk tangan dulu buat Kak Umar. Ya, masih ada. Silakan tanya atau mengisi di kolom chat. Iya, kami. Iya, untuk Kak Eka Halo. ada di kolom chat ya, untuk Kak Eka. Kak, ya, harus mau berkomentar ya, Kak. Berikan saran, Kak, tentang adanya pembelajaran sekolah. Dengan adanya pejok memberikan fondasi yang kuat bagi siswa menjalani kehidupan yang sehat, seimbang, dan produktif. Kemudian Kak Aldina sebagai sarana untuk mendorong kemampuan fisik siswa. Kemudian Kak Irman untuk mengembangkan keterampilan. Ya, semuanya ya. Masih ya, Kak. Masih ada, Kak. Masih ada, Kak. Oke. Baik, lagi jaringan.
Maaf Kak, jelek sekali jaringan Kak, sehingga saya terlempar keluar masuk ya Kak di ruang Meet. Kembali Kak, kita materi Kak, masih ada Kak, pelajaran pojok berfungsi mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial serta emosional. Ya, Kak Umar sudah berkomentar juga di kolom chat ya Kak. Kakak-kakak yang lain silakan ya Kak mengisi di bagian kolom chat ya Kak. Oke, masih ada Kak yang lain? Kak Umar sudah tadi ya, dan menuliskan kembali di kolom chat, pelajaran pojok berfungsi untuk mendukung mental dan sosial serta mempromosikan gaya hidup secara keseluruhan. Oke, ya baik ya Kak. Jadi ada beberapa pendapat dari kakak-kakak. Ini sangat luar biasa bahwa pembelajaran pojok ini sangat bermanfaat di sekolah. Apalagi seperti yang kakak-kakak hadapi di sekolah, seperti halnya bahwa pembelajaran pojok itu disenangi anak-anak. Apa yang kita kadang kalau guru pojoknya tidak ada, bagaimana pandangan anak-anak, pandangan orang lain ketika kita tidak hadir dalam suasana di sekolah. Mungkin kakak-kakak sudah alami ya, yang sering-sering yang dialami di sekolah, bahwa setiap anak pasti ada yang kekurangan kalau guru pojoknya tidak ada. Jadi ini semua adalah suatu harapan bahwa guru pojok itu, pembelajaran pojok itu sangat dibutuhkan untuk pembelajaran di sekolah. Apalagi kita sebagai guru pendidikan jasmani dan kesehatan membutuhkan bagaimana supaya anak-anak atau peserta didik di sekolah bisa bergerak secara keseharian melalui gerak-gerak yang mereka kuasai. Jadi semuanya sudah mengalami bagaimana itu kendala-kendala yang akan terjadi apabila guru tidak ada di sekolah. Kak, kita angkat ke slide selanjutnya. Nah, pada slide ini Kak, apakah betul pojok untuk prestasi? Jadi kakak-kakak di sini pada Asian Games terlihat ya Kak? Terlihat Kak? Terlihat? Ya bisa. Iya baik Kak. Selanjutnya Kak. Jadi di sini pada Asian Games 40 tahun terakhir Kak, di sini dapat dilihat ya, dapat kita lihat bersama ya Kak, bahwa data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar pojok menyumbang prestasi. Jadi di sini Kak bisa kita lihat bahwa perkembangan untuk prestasi PJOK 40 tahun terakhir di Indonesia pada tahun 1982 kita bisa melihat bahwa mereka di Indonesia prestasi itu bisa menyumbang 5 prestasi ya Kak. Kemudian di tahun 1986 di sini menunjukkan bahwa ada 10 prestasi ya Kak. Jadi menurun dari meningkat ya dari 5 10 ya Kak. Kemudian di tahun selanjutnya Kak 1990, nah di situ lagi menyumbang ada berapa ya Kak? 10 ya Kak, 10 juga prestasi ya Kak. Kemudian di tahun 1994, nah di sini pada tahun 1994 di tengah-tengah berarti dia 12 ya Kak, ada 12 atau 13 prestasi yang diraih Kak. Kemudian pada tahun 1998 di sini juga meraih prestasi sebanyak 10 ya Kak. Kemudian pada tahun 2002 di sini ada 15 prestasi. Pada tahun 2002 ya Kak, di sini ada 12 prestasi, 12-13 ya Kak. Berarti 2002 ya, saya salah lihat ya. 15 prestasi ya Kak, di tahun 2002 ada 15 prestasi. Kemudian di tahun 2006 di sini lagi ada 20 prestasi.
dan di tahun 2010 dia menurun kembali grafiknya menjadi 15 prestasi. Kemudian di 2014 kembali lagi 17-18 prestasi. Kemudian di 2018 kembali ke 5 prestasi. Dari grafik ini bisa kita melihat bahwa hal ini tidak menunjukkan bahwa perkembangan atau prestasi yang diraih di Indonesia itu tidak signifikan. Jadi dari sini bisa dilihat bahwa sangat minim yang diraih oleh Indonesia. Baik Kak, kita melangkah ke slide berikutnya. Nah, di sini apakah betul pejok sebagai hiburan? Nah, jika kita mengatakan bagaimana ini pejok, apakah ini pelajaran pejokan sebagai hiburan, itu betul. Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah di masing-masing ada di daerah Kak, di Indonesia. Apakah betul peran guru pejok untuk mencapai tujuan tersebut hiburan? Nah, yang dari pertanyaan Kakak bisa menjelaskan apakah guru pejok itu apakah guru PJOK itu betul berperan untuk mencapai tujuan itu sebagai hiburan? Apakah ada kakak-kakak yang ingin berbagi pengalaman atau berbagi saran serta penjelasan terkait pertanyaan ini, Kak? Ada, Kak? Silakan, Kak. Pesannya, Kak. Apakah betul PJOK hiburan? Silakan, Kak. Beri respon atau komentar, Kak. Ada, Kak? Silakan, Kak. Bisa di kolom chat juga, Kak. Mungkin Kak Rusdi mau berbagi pengalaman? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau mungkin pertanyaannya, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Kalau menurut saya pribadi, secara ini menganalisis bahwa PJOK khususnya di mungkin beberapa cabur, saya menganggap bahwasanya memang itu adalah suatu hiburan. Salah satu contoh mungkin di permainan sepak bola. Iya, Kak. Ya, di mana kadang ada event-event sering dilakukan, kayak baru-baru ini ada PGRI. Sebenarnya itu suatu hiburan yang mungkin kurang menyadari bahwa kegiatan sebenarnya itu pada poinnya secara sehatnya kita dapat, namun secara hiburan juga kita dapat. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan terkait pertanyaan apakah betul PJOK sebagai hiburan. Terima kasih. Ya, baik Kak, terima kasih Kak atas penjelasan yang diberikan Kak. Luar biasa yang disampaikan oleh Kak Rusdi. Kak Rusdi ini dia mengambil bahwa itu apakah betul PJOK sebagai hiburan. Dia mengambil contoh di salah satu permainan sepak bola. Nah mungkin dari segi fisiknya katanya sebagai untuk tubuh. Dan di samping itu juga sebagai hiburan. Jadi betul apa yang dikatakan Rusdi bahwa kegiatan dalam kegiatan keseharian yang sering kita lihat bahwa dalam kegiatan itu pertandingan sepak bola yang sering-sering terjadi baik di dalam lingkungan masyarakat maupun di event yang ada, bahwa kita bisa menyaksikan bersama bahwa dalam permainan ini banyak sekali manfaatnya, utamanya yang berperan sebagai pemain dan anggaran sebagai penonton, sama-sama ada manfaatnya. Jadi ini yang berperan sebagai penonton bisa dirasakan bahwa sangat menghibur dirinya dengan adanya permainan sepak bola ini, sangat menghibur bahwa dalam pertandingan sepak bola ini. Begitu juga dengan terkadang orang pemain dia merasa dia tidak dalam pertandingan karena dia menganggap bahwa salah satu hobinya itu adalah hiburan, yang lengkap, merasa kurang lengkap dirinya kalau dia lakukan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Rusdi sudah berbagi pengalaman
Luar biasa ya Kak. Kita beri tepuk tangan buat Kak Rusdi. Baik. Selanjutnya untuk Kak Arni, di sini Kak Arni mengirim penjelasan di kolom chat ya Kak. PJOK bukan sekedar hiburan. Meskipun kegiatan yang dilakukan dalam PJOK seringkali menyenangkan, menghibur, fungsi utama adalah untuk mendidik siswa tentang pentingnya kesehatan fisik. Ya, betul sekali juga yang dikatakan oleh Kak Rusdi tadi. Fungsinya sebagai dan untuk fisik, kesehatan fisik, keterampilan olahraga serta pola hidup. Meskipun aspek rekreasional dan kesenangannya ada dalam PJOK, tujuan utamanya jauh lebih luas daripada sekedar hiburan. Iya, baik Kak Arni. Terima kasih Kak atas masukannya. Masih ada Kak yang ingin berkomentar Kak? Silakan Kak. Pada sesi ini masih ada Kak ya. Sudah tidak ada ya Kak, kita lanjut. Sudah tidak ada. Baik Kak, kakak yang sudah mendeskripsikan. Pertanyaan berikutnya Kak, apakah betul PJOK Suaranya kurang jelas, Pak. Kak? Kurang jelas, putus suaranya Pak. Jaringan tak mungkin. Saya cari titik. Iya. Bagaimana Kak? Sudah bagus ya Kak? Halo Kak, kedengarannya Kak suara saya Kak? Oke, sudah. Ya, sudah bagus. Ya, saya bergeser dulu ya Kak, cari titik-titik tertentu ya Kak. Oke, baik. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kakak terkait pertanyaan ini, mungkin ada kakak-kakak yang ingin berbagi pertanyaan ini. Silakan ya Kak. Silakan Kak, berbagi Kak. Ada Kak yang ingin berpendapat Kak terkait apakah betul PJOK untuk kebugaran? Silakan Kak. Pak, betul. Bisa dikirim di kolom chat ya Kak. Kalau menurut saya Pak, betul itu, benar sekali. Izin ya Kak, silakan Kak. Kak Umar bisa ingin berpendapat mungkin Kak. Silakan. Karena salah satu tujuan utama dari pelajaran PJOK itu untuk meningkatkan kebugaran fisik. Jadi menurut saya, menurut pertanyaan itu apakah betul, ya betul. Ya dengan alasan seperti itu ya Kak. Ya, karena memang tujuan utamanya itu pelajaran PJOK adalah untuk meningkatkan kebugaran fisik peserta didik. Oh ya, baik Kak. Masih ada tambahan Kak? Ada tambahan Kak? Ya, di kolom komentar Kak Umar juga sudah berbagi hiburan dan kesenangan adalah bagian dari strategi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Ya. Masih ada Kak yang ingin berpendapat terkait apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, Kak Rusdi juga
memberikan pendapat bahwa PJOK berperan penting dalam kebugaran jasmani. Iya. Jadi sudah ada beberapa dari kakak-kakak memberikan masukan serta pendapat bahwa PJOK itu betul untuk kebugaran ya. Bagaimana kakak-kakak yang lain, masih adakah yang ingin berpendapat terkait pertanyaan tersebut, Kak? Silakan, Kak. Sudah tidak ada, Kak? Kalau tidak ada, Kak, kita pindah ke slide berikutnya ya, Kak, mengingat kita dibatasi oleh waktu ya, Kak, untuk pertemuan ini. Kita lanjut, Kak. Lanjut. Jadi kita Lanjut lanjut terus deh. berikutnya ya, Kak. Nah, pada slide ini, Kak, tantangan utama dalam pembelajaran PJOK. Jadi yang pertama yaitu, Kak, adanya krisis identitas. Kemudian yang kedua yaitu krisis arah. Kemudian yang ketiga yaitu krisis fokus. Jadi ketiganya ini saling mendukung ya, Kak. Jadi adanya tantangan ini yang ketiga ini, Kak. Kemudian di krisis identitas ini, Kak, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Kemudian yang kedua yaitu tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of children. Kemudian yang ketiga yaitu krisis fokus ya, Kak. Bidang studi yang terfragmentasi ya, Kak. Terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Nah, ini menurut Lawson 2018 ya, Kak. Kemudian selanjutnya, Kak, kita mengalih ke slide berikutnya, Kak. Kita membutuhkan rekonseptuasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik ya, Kak. Di mana tujuan utama PJOK adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogik dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Ini menurut Lawson 2019 ya, Kak. Selanjutnya, Kak, ini masih banyak slide ya, Kak, harus kita selesaikan, Kak. Jadi kemudian yang ketiga, Kak, selanjutnya berikutnya, Kak, ya, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Nah, di sini, Kak, ada beberapa yang terkait mana memfasilitasi belajar menikmati gerak. Nah, involving versus engaging. Jadi di sini, Kak, ada involving versus engaging ya, Kak. Kemudian yang kedua, Kak, itu having fun versus enjoying. Jadi hampir sama ya, Kak. Namun involving di sini, Kak, melibatkan semua peserta didik, Kak. Kemudian engaging di sini, Kak, dia itu bukannya hanya melibatkan tetapi juga berkomitmen untuk berperan. Kemudian yang di having fun, Kak, di sini dia bersenang-senang. Namun pada enjoying selain bersenang-senang, dia juga menikmati gerakan. Jadi seperti yang digambarkan di situ ya, Kak. Kalau enjoying itu dia menggambarkan tentang sepeda yang dia gambarkan, Kak. Jadi selain dia bersenang-senang, dia juga menikmati gerakan yang sedang dia lakukan ya, Kak. Baik, Kak, selanjutnya kita melangkah ke slide berikutnya, Kak. Kan banyak slide ini, Kak, harus kita selesaikan pada pertemuan ini, Kak. Perkembangan pembelajaran PJOK. Nah, di sini, Kak, ada dua perubahan ya, Kak, dari kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Nah, pada kondisi saat ini, Kak, di sini ada tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, di sini, Kak, ya. Kemudian di kondisi yang diharapkan yaitu guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang pusat pada peserta didik. Baik, Kak, jadi di sini terkadang, Kak, kita dituntut untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Namun pada kenyataan, terkadang kita tidak memperhatikan apakah sesuai dengan apa yang kita nantinya dengan apa yang kita sampaikan ya, Kak. Nah, di sini yang diharapkan sangat jelas ya, Kak. Kemudian yang kedua, Kak, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kemudian kondisi yang diharapkan, Kak, pembelajaran untuk semua peserta. Nah, di sini, Kak, pada praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik maupun gender serta abilitas ya, Kak. Jadi terkadang, Kak, ada peserta didik atau guru yang tidak memperhatikan ini, Kak, ya, dari segi fisik atau gendernya dan abilitasnya. Dan sementara
memberikan saja pembelajaran apa yang sesuai dengan keinginan kita, tidak melihat apakah ini cocok untuk anak ini, apakah anak ini berbakat dengan gerakan ini, apakah anak ini berbakat dengan kegiatan seperti ini. Jadi ini semuanya Kak yang perlu kita perhatikan dalam melakukan pembelajaran praktik ya, utamanya dalam pembelajaran PJOK. Baik Kak, selanjutnya di poin ketiga ya Kak, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, di sini Kak, di mana orientasi juga itu perlu bagi peserta didik. Nah, peserta didik juga perlu mengetahui apa yang akan mereka lakukan, apa yang mereka akan lakukan ke depan terkait dengan pembelajaran yang akan diberikan. Jadi perlu mengenal, saya akan mempelajari seperti ini. Jadi orientasi sebelumnya harus kita kasih jelas di sini pembelajaran yang akan kita lakukan berikutnya. Kemudian tujuan yang akan atau harapan yang kondisi yang diharapkan Kak, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat ya Kak. Baik Kak, selanjutnya kita mengalih ke slide berikutnya, tujuan dan dampak program. Nah, kakak-kakak, apa tujuan dari program ini ya Kak? Di sini ada sudah ditampilkan ya Kak, mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian kedua, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Kemudian dari tujuan yang kedua tadi Kak, guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Kemudian berikutnya Kak, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktif jasmani sepanjang hayat. Jadi inilah tujuan dan dampak program yang dilakukan kakak-kakak ya ini, yaitu pengembangan kompetensi guru PJOK. Jadi insya Allah ke depannya Kak, ini semua yang bisa kita lakukan dan terapkan ya Kak. Baik Kak, kita melangkah ya Kak ke modul selanjutnya, yaitu 1.1 ya Kak, sesuai dengan tadi di materi sebelumnya. Di situ dijelaskan bahwa kita 2 jam pertemuan ya Kak. Di sini juga ada 1 jam ya Kak. Nah, mengingat waktu Kak, jadi refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, baik Kak, di sini ada refleksi untuk perubahan paradigma Kak. Nah, baik kakak-kakak, tujuan dari sesi kita ini adalah yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Nah, kemudian agenda Kak, mengenal refleksi, yaitu mengapa dan apa. Kemudian selanjutnya Kak, sini ada Kak, menurut Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Baik Kak, selanjutnya kita ke slide berikutnya Kak, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Nah, kakak-kakak di sini ada kata mengapa, apa ya Kak. Nah, di sini terkait kata tersebut Kak, ini ada pertanyaan Kak yang bisa mengutarakan mengenai kata yang ini tadi ya Kak, mengapa dan apa. Nah, kakak-kakak di sini ada 3 pertanyaan ya Kak terkait dengan refleksi. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi ya Kak? Di sini kurang ya Kak. Mengapa penting refleksi ya Kak? Mengapa penting untuk kita melakukan refleksi? Ya, kemudian yang pertanyaan kedua ya Kak, apa itu refleksi? Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, dari ketiga pertanyaan ini Kak, adakah kakak-kakak yang ingin berbagi atau yang ingin menjelaskan terkait pertanyaan ini Kak? Silakan Kak. Silakan Kak, terkait pertanyaan itu Kak.
Bisa Kak didengar Kak? Halo Kak? Ini ya Kak, pertanyaannya Kak. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Kemudian apa itu refleksi? Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJ? Silakan yang ingin membagikan pendapatnya, silakan Kak Resa. Atau silakan berkomentar di kolom chat ya Kak. Ada Kakak yang ingin berbagi, ada ingin yang menjelaskan bagaimana mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi, kemudian yang kedua apa itu refleksi, kemudian yang ketiga apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Silakan ya Kak. Silakan Kak ya untuk pendapat. Ya, Kak Umar ya Kak. Silakan Kak. Silakan Kak. Bisa salah satunya ya Kak. Bisa juga ketiga-tiganya, lebih bagus lagi ya Kak. Silakan Kak. Masih banyak kakak-kakak yang ingin saya dengar suaranya ya Kak. Untuk malam ini sudah berbagi ada Kak Rusdi, sudah beberapa tadi pengalaman-pengalaman yang pernah dialami, sudah berbagi Kak Umar, sudah beberapa juga. Kakak-kakak yang lain silakan juga Kak. Silakan berbagi ke kakak-kakak yang lain apa ya ini tentang mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi, apa itu refleksi, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJ. Salah satunya bisa juga ya Kak, silakan berkomentar di kolom chat atau bisa juga rekan langsung. Silakan Kak. Ya ini satu juga ya Kak. 1 jam pelajaran. Insya Allah kita masih ada 30 menit ke depan ya Kak. Ada Kak, silakan Kak berbagi pendapat Kak. Baik. Ya silakan Kak Umar. Saya mau jawab yang kedua ya, apa itu refleksi? Iya silakan Kak. Kalau menurut saya refleksi itu mungkin alat pentingnya dalam proses belajar dan pengembangan pribadi, karena membantu kita dalam memahami dan belajar dari pengalaman kita ya, untuk membuat perubahan yang mungkin akan kita perlukan sebagai perbaikan berkelanjutan. Saya kira itu. Oh ya Kak. Baik Kak, terima kasih Kak atas jawaban atau pendapat yang diutarakan oleh Kak Umar. Kita beri plus dulu ya buat Kak Umar. Jadi sangat bagus pendapat yang diberikan oleh Kak Umar tentang apa itu refleksi. Masih ada Kak yang lain untuk memberikan penjelasan terkait pertanyaan ketiga ini Kak? Silakan Kak, pilih salah satu juga, masih bisa juga Kak, apa itu refleksi? Silakan Kak. Tadi itu menurut Kak Umar. Mungkin dari kakak-kakak yang lain masih ada pendapat-pendapat yang hampir sama dengan Kak Umar atau yang tinggal dikembangkan dari pendapat dari Kak Umar tadi, silakan ya Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi agar kita tahu
di mana kelemahan atau kekurangan kita saat kita mengajar, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Apa Kak? Ya, Kak Eka? ya. Halo? Kak Eka? Ya. Ya Kak. Coba diperjelas dulu Kak. Putus-putus Kak tadi suara Kak. Sudah jelas? Halo? Ya, putus-putus Kak suaranya. Ya Kak. Halo? Halo, sudah jelas? Ya Kak, ya Kak. Ya. Ya Kak, coba Saya ingin menjawab diulang. pertanyaan nomor 1. Mengapa penting bagi Ya, Kak, kita ya. untuk melakukan refleksi? Menurut saya agar kita Ya, Kak. tahu di mana letak kekurangan kita pada saat mengajar, sehingga kita bisa mengambil langkah selanjutnya untuk meningkatkan pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya. Terima kasih. Oh iya. Baik Kak, terima kasih Kak atas yang pendapat yang diutarakan pada pertanyaan mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi ya Kak. Oke, sebentar ya Kak, kita tarik kesimpulan. Mungkin masih ada beberapa teman-teman atau kakak-kakak yang ingin berbagi terkait pertanyaan ketiga ini Kak. Silakan Kak. Sebentar kita satukan pendapat dari kakak-kakak semuanya Kak. Silakan Kak, berbagi pendapat Kak. Izin. Iya Kak, silakan Kak Rusdi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk menjawab dari pertanyaan poin ketiga, yaitu apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK. Saya kira satu yang dapat direfleksikan itu kesulitan belajar, bahkan penilaian guru oleh teman sejawat. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Kak Rusdi, terima kasih atas pendapat yang disampaikan terkait pernyataan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Ya, tepuk tangan buat Kak Rusdi. Masih ada Kak yang lain? Bisa Kak ya, kirim di kolom chat ya Kak. Oke, oh ada ini. Baik, Kak Arni di sini berpendapat bahwa pentingnya melakukan refleksi karena memungkinkan kita untuk berkembang secara pribadi, membuat keputusan yang lebih baik, dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana dan efektif. Kemudian, refleksi adalah pengembangan diri yang memungkinkan kita belajar dari masa lalu dan mengambil langkah yang lebih bijaksana di masa depan. Oke ya Kak, masih ada Kak? Masih ada beberapa kakak-kakak yang belum berpendapat, baik dalam feature chat maupun dalam penyampaian secara langsung ya Kak. Silakan kakak-kakak berkomentar ya Kak di kolom chat. Karena ini juga Kak di kolom chat ini Kak berpengaruh juga nanti di LMS-nya ya Kak. Begitu juga yang berkomentar secara langsung ya Kak, yang aktif diskusi ya Kak. Silakan Kak, masih ada Kak? Sudah tidak ada Kak? Nah, baik Kak. Jadi dari pertanyaan kedua Kak ya, tadi sudah disampaikan oleh beberapa kakak-kakak. Nah, jika kita berbicara terkait dengan apa itu refleksi, jadi di sebuah proses di mana teori, praktik, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional ya Kak. Nah, selama melakukan refleksi, kita juga selalu berlatih untuk berpikir kritis dan belajar sepanjang hayat ya Kak. Nah, dari kakak-kakak semuanya tadi sudah juga disampaikan beberapa pendapat-pendapat, ada dari Kak Umar, ada dari Kak Rusdi, dan ada dari Kak Eka ya. Kemudian untuk apa kita melakukan refleksi? Jadi
kakak-kakak, dalam melakukan refleksi itu kita akan belajar dari pengalaman dan mengembangkan pemikiran sendiri dan pengalaman yang ada ya Kak. Jadi kita bisa mengembangkan pemikiran kita dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan ya Kak. Kemudian seperti yang sudah dikatakan sebelumnya ya Kak tadi dari kakak-kakak yang lain. Ya, baik ya Kak. Untuk mengefisienkan waktu ya Kak, kita lagi berpindah ke slide berikutnya Kak. Terkait kita ini dibatasi waktu ya Kak. Nah, di sini Kak pada slide berikutnya Kak, tindakan seorang guru. Jadi pada tindakan ini seorang guru Kak ada dua ya Kak, yaitu tindakan rutin dan refleksi perbaikannya yaitu adalah tindakan reflektif ya Kak. Oke, baik ya Kak, di sini tindakan seorang guru, tindakan rutin, yaitu refleksi perbaikannya Kak, tindakan reflektif ya Kak. Kemudian dalam tindakan rutin ini Kak, mengabsen seperti yang kakak-kakak yang lakukan di pembelajaran-pembelajaran yang sering kakak lakukan di sebelum-sebelumnya ya Kak. Kemudian menyampaikan materi, nah di sini perbaikannya Kak, mengabsen dengan cara yang berbeda. Nah, di sini pada sesi mengabsen kakak-kakak semuanya sudah mengalami, apalagi seperti kakak-kakak Rusti ini mungkin sudah banyak pengalaman dari segi absensi dalam menghadapi siswa di kelasnya dalam pembelajaran sehari-harinya. Jadi di sini ada perbaikannya Kak, mengabsen dengan cara yang berbeda. Maksudnya di sini Kak, dari cara yang berbeda, mungkin dari kegiatan absensi sebelumnya ya Kak, kita selalu berpatokan pada checklist ya Kak, lembaran checklist yang kita pegang ya Kak. Kemudian pada perbaikan seperti yang saat ini Kak, terkadang kita melakukan absensi dengan memberikan hitungan atau bagaimana melihat kondisi kursi yang kosong, begitu juga untuk pengecekan secara langsung di dalam baris berbaris. Jadi seperti itu Kak yang dimaksud dengan cara yang berbeda ya Kak. Kemudian yang kedua Kak, penyampaian materi. Jadi penyampaian materi ini Kak, yang dulu-dulunya Kak masih kita menggunakan yaitu metode komando ya Kak. Selalu kayak guru yang lebih aktif ya Kak. Nah di masa sekarang ya Kak, kalau yang kayak dulu-dulu Kak, mungkin guru atau pendidik sangat berperan aktif dalam melakukan pembelajaran. Seperti itu yang tadi saya sampaikan dengan metode komando ya Kak. Untuk saat ini kita ditekankan yaitu menyampaikan materi dengan tambahan alat atau alat bantu ya Kak. Yang mana di sini yang dimaksud dengan alat bantu ya Kak? Mungkin ada kakak-kakak yang bisa apa itu yang termasuk di sini Kak, alat bantu maksudnya Kak? Saya kira di sini Kak ya, kita lebih paham lagi Kak terkait alat bantu. Banyak sekarang ya Kak dalam penyampaian materi dengan alat bantu. Kakak-kakak biasa menggunakan dengan video pembelajaran, kakak-kakak biasa menggunakan dengan PowerPoint, sudah ada yang disediakan. Jadi sangat menarik ya Kak untuk materi pembelajaran yang sekarang. Meskipun materi pembelajaran sekarang ada alat bantu yang gunakan, tetapi tetap juga guru aktif sebagai fasilitator ya Kak. Artinya berperan aktif dalam memberikan materi tersebut ya Kak, meskipun dengan ada alat bantu. Baik Kak, kemudian selanjutnya itu meminta murid berbaris. Nah, di sini Kak, di poin ketiga meminta murid berbaris. Ya, dalam aktivitas pembelajaran PJOK, tindakan rutin yang dilakukan seorang guru di masa dulu ya Kak, ini sudah sebelum perbaikan makanya di sini Kak. Nah, kemudian tindakan untuk perbaikannya di sini Kak, reflektifnya yaitu meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Nah, bapak-bapak atau kakak sudah melakukan hal ini yang sebenarnya dulu kakak sudah melaksanakan yaitu cara baris berbaris melalui kegiatan pembelajaran PJOK sebelum melaksanakan pembelajaran ya Kak. Jadi di sini reflektifnya yaitu meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Yang mana maksudnya di sini Kak untuk mengasihkan? Nah, dari segi kata ini Kak, mengasihkan. Ada kakak-kakak yang bisa mengutarakan? Bergeser ya, tampil ya Kak. Masih kelihatan ya Kak presentasi saya Kak? Tampil ya Kak? Tampil, cuma agak kabur. Kabur Ki?
Oh iya Kak, baik ya Kak. Bagaimana Kak? Agak jelas? Ya, jelas. Masih mau Kak? Oke, jadi. Sudah jelas ya Kak? Oh iya, baik Kak. Silakan Kak. Ada yang ingin mengutarakan meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Yang ini yang poin yang ketiga ya Kak. Nah, yang mana di sini yang dimaksud dengan meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan? Baik kakak-kakak. Jadi yang dimaksud di sini berbaris dengan cara yang mengasihkan ya Kak. Kakak-kakak sebenarnya sudah lalui semuanya ini ya Kak. Jadi terkadang kakak-kakak langsung memberikan arahan untuk berbaris dengan gerakan-gerakan tertentu ya Kak. Di mana di sini pada baris tersebut kakak-kakak memberikan biasanya memberikan kode atau semacam apa Kak, biasanya tepuka atau apa Kak, dia paham dengan gerakan yang dilakukan oleh atau instruksi yang diberikan oleh guru. Jadi dia berbaris dengan cara mengasihkan. Apalagi saat berbaris dia melakukan gerakan-gerakan yang reflektif ya Kak, dari instruksi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang di era kurikulum merdeka, saya tahu bahwa kakak-kakak semuanya sudah melakukan pembelajaran yang berbasis yang berpusat pada peserta didik ya Kak. Kemudian yang selanjutnya itu memberikan kalimat instruksi. Nah, di sini memberikan kalimat instruksi ya Kak sebelum reflektif ya Kak. Nah, tindakan reflektifnya selanjutnya Kak memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, di sini ya Kak bahasa yang berbeda. Jadi di sini Kak sebelumnya Kak kita memberikan instruksi biasanya kalau sudah dikenal bahwa guru pejok itu kalau mengajar di lapangan dia memberikan instruksi suaranya agak keras-keras begitu tegas dan bagaimana ya Kak. Jadi di sini instruksi dengan bahasa yang berbeda. Jadi terkadang di sini Kak guru pejok memberikan bagaimana instruksi yang dimaksud dengan bahasa yang berbedanya. Nah, pada saat memberikan arahan atau instruksi kepada peserta didik, terkadang guru pejok memberikan suara yang lembut. Tidak semuanya guru memberikan instruksi bahwa guru PJK itu memberikan suara yang keras atau lantang ya Kak. Ini tergantung dari suasana bagaimana pada saat dia akan menginstruksikan sesuatu yang akan dilakukan itu Kak. Jadi di sini sangat jelas ya Kak, apalagi kakak-kakak semuanya sering-sering menghadapi atau sedikit-sedikit guru PJK yang dicari, apalagi kalau ada masalah-masalah dan sebagainya. Bahwa jelas-jelas bahwa guru PJK juga sangat berperan ya Kak dalam memberikan instruksi kepada siswa yang bersangkutan ya Kak. Baik Kak, selanjutnya karena kita dibatasi oleh waktu ya Kak, kita melangkah ke slide berikutnya Kak. Masih ada ini Kak, beberapa slide Kak, harus kita habiskan malam ini ya Kak. Kelihatan ya Kak slide berikutnya? Iya, Kelihatan Kak? iya, kelihatan. Bisa dibaca Kak? Iya, bisa. Bisa? Bisa. Oh iya Kak. Baik, kalau saya perbesar Kak mungkin agak terpotong ya Kak. Tuh, agak terpotong ya Kak. Oke. Mungkin seperti ini ya Kak. Jelas ya Kak di sini? Oke. Baik Kak. Pada slide ini Kak, ada 7 karakteristik mengajar reflektif ya Kak. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, menggunakan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Kemudian yang keempat, selalu menggunakan pola pikir terbuka, bertanggung jawab, dan wales asih. Oke. Dan wales asih ya Kak. Kemudian yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penilaian ilmiah yang berkembang. Kemudian yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas pengajarnya. Kemudian yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, kemudian yang di sini Kak, sudah ada 7 ya Kak, yang harus kita perhatikan ya Kak, dalam
praktik mengajar yang reflektif. Kemudian selanjutnya Kak, nah di sini Kak ada bahan cerita ya Kak. Di sini ada cerita yang kakak-kakak eh, baca terkait dengan pembelajaran pejok yang dilakukan oleh salah satu guru PJOK ya Kak. Di sini Kak, jelas Kak, bisa dibaca Kak? Ya, Kecil jelas. Kak, Jelas, Bu. jelas atau masih? Ya, jelas ya Kak. Nah, di sini Kak. Sabar ya Kak, saya bisa sedikit. Oke, baik. Nah, di sini Kak, pernyataan ya Kak terkait pembelajaran PJOK yang dilakukan oleh Pak Raga. Nah, baik Kak, Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis. Silakan ya dibaca juga ya Kak. Sebentar ada pertanyaan Kak terkait bacaan ini Kak. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletik, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola kering basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda silang ya Kak di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkannya bolanya ke ring basket. Nah, tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Nah, di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok pasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih, atlet, di mana mereka akan latihan peran. Saat menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, ini sudah ya Kak. Silakan Kak dibaca ya Kak. Ada pertanyaan terkait ini ya Kak. Silakan Kak, bisa dipoto dulu Kak. Sebentar ada pertanyaan terkait eh, pernyataan ini Kak. Dipoto ya Kak. Sudah ya Kak? Sudah dipoto Kak terkait pernyataan ini Kak. Sudah, Kak. Silakan ya Kak. Saya akan mengangkat berikutnya pertanyaan yang akan kakak jawab sesuai dengan pernyataan ini Kak. Jadi silakan Kak dipoto tempat saya pindahkan sebentar slide-nya, kakak-kakak tidak bisa melihat kembali ke apa yang dibahas dari tadi pernyataan ini Kak, dari guru Pak Raga ya Kak. Kalau sudah Kak, saya pindah ke slide berikutnya Kak. Nah, terkait yang tadi ya Kak, tentang Pak Raga. Di sini ada Kak pertanyaan, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK kakak-kakak selama ini. Kemudian yang kedua Kak, apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Nah, di sini Kak, silakan Kak, ada yang mau berkomentar secara langsung Kak. Nanti kakak ini juga menjawab pertanyaan di LMS kakak-kakak ya. Di LMS Kak, ada juga ini Kak, nanti muncul Kak. Dibaca dulu ya Kak. Bisa ini dijawab kan di kolom chat ya Kak, atau resign langsung ya Kak.
Silakan Kak. Ada yang ingin menjawab pertanyaan di bagian pertama atau kedua Kak? Kalau dalam kolom chat ya di angka 1 kalau poin pertanyaan pertama ya Kak. Kalau poin kedua Kak, silakan dikasih angka 2 ya Kak. Supaya lebih jelas nantinya Kak dalam picture ini Kak. Terbaca pertanyaan yang dijawab oleh Kakak. Silakan Kak ya dijawab pada picture chat atau pada kolom bisa juga langsung resen ya Kak yang ingin mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan tersebut ya Kak. Bagaimana Kak? Ada yang ingin resen Kak terkait pernyataan ini Kak? Baik ya Kak, karena kita dibatasi oleh waktu ya Kak. Silahkan kakak-kakak nantinya melangkah ke LMS kakak-kakak ya. Silahkan dijawab ya Kak di LMS kakak-kakak terkait pernyataan tersebut ya Kak. Siap, siap. Ya Kak, sebelum kita juga batasi oleh waktu Kak, jadi mengingatkan kembali Kak, untuk tugasnya Kak ini bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga dengan praktik mengajar PJOK kakak-kakak selama ini. Kemudian yang kedua, apakah kakak-kakak menjadi Pakraga? Apabila kakak-kakak menjadi Pakraga, maka refleksikan seperti apa yang kakak-kakak lakukan. Ya, di sini Kak, nyata pertanyaan ini Kak ada di elemen kakak-kakak, silahkan dijawab Kak, sesuai dengan pernyataan tadi ini Kak ya, yang dilakukan oleh Pak Raga. Bisa ya Kak? Selanjutnya di slide berikutnya, di sini mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Di situ semuanya Kak, di LMS kakak-kakak sudah tersedia pertanyaan-pertanyaan serta tugas kakak-kakak yang akan diselesaikan ya Kak. Karena jika kakak-kakak tidak mengisi, maka kakak-kakak tidak bisa lanjut pada pembelajaran berikutnya ya Kak. Kemudian yang kedua Kak, di sini di pertemuan tatap maya Kak, mungkin bisa kakak lihat kembali pada chat yang saya share ya Kak, atau saya share screen ya Kak. Di sini saya share screen Kak untuk lebih jelasnya lagi jadwal ya Kak. Jadi sebelum kita mengakhiri ya Kak kegiatan kita pertemuan tatap maya pada malam ini Kak, saya ucapkan banyak terima kasih ya Kak atas kesempatan dan waktu serta kesempatan luangnya sehingga kegiatan kita atau pertemuan tatap maya kita pada malam ini dapat terlaksana ya Kak. Jadi sebelumnya Kak, saya akan memberikan sedikit kesimpulan terkait kegiatan atau refleksi Kak terkait pertemuan kita pada malam ini ya Kak. Jadi di sini Kak ada beberapa Kak yang perlu yang telah kita tadi bahas bersama-sama Kak. Yang pertama itu adalah refleksi Kak ya. Jadi tadi refleksi kakak-kakak sudah menjelaskan apa itu refleksi ya Kak. Jadi refleksi adalah sebuah proses di mana teori, praktik, keyakinan serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Selama melakukan refleksi, guru akan selalu berlatih untuk berpikir kritis dan belajar sepanjang hayat. Jadi manusia belajar dengan dengar di dunia pendidikan dan ini sangat berhubungan dengan siklus pembelajaran seorang individu. Nah, kemudian yang kedua Kak terkait dengan mengapa kita perlu melakukan refleksi ya Kak.
Jadi melalui refleksi kita akan belajar dari pengalaman dan mengembangkan pemikiran sendiri dari pengalaman yang ada ya Kak. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya ya Kak. Nah, terjadi secara alami sebetulnya dan sudah dilakukan secara tidak sadar. Namun akan lebih baik lagi apabila kita berusaha memfasilitasi kegiatan refleksi secara sadar ya Kak. Baik pada diri sendiri maupun orang lain melalui pertanyaan reflektif yang perlu kita pikirkan jawabannya ya Kak. Nah, baik kakak-kakak, karena kita dibatasi oleh waktu pada pertemuan tatap maya ini Kak, mungkin sudah cukup ya Kak sampai di sini Kak. Jadi ada beberapa tugas kakak-kakak yang perlu saya selesaikan di LMS ya Kak. Izin ya Kak, saya share screen dulu Kak terkait dengan jadwal. Di situ jelas ya Kak untuk mengingatkan kembali. Sabar ya Kak, saya dulu buka kembali Kak. Jadi silakan ya Kak, nanti diakses LMS-nya Kak. Karena di situ ada beberapa tugas yang Kakak harus selesaikan. Lagi nih jaringan. Mungkin bisa dibuka ya Kak di kolom chat tadi Kak terkait dengan pertemuan tatap maya kita selanjutnya Kak. Sehubung dengan akses jaringan saya Kak tidak bisa lagi berbagi Kak melalui ini Kak. Jadi bisa dilihat Kak untuk mengingatkan kembali di yang kolom chat yang saya kirim Kak. Jadi pertemuan kita Kak pada malam ini yaitu tatap maya Kak ya 2JP Kak. Di situ jelas ya Kak. Bisa dibuka ya Kak di kolom chat yang saya bagikan tadi siang Kak. Di hari ini ya Kak 9 September 2024. Nah, di sini Kak refleksi perkembangan kompetensi awal peserta PKG PJOK ya Kak. Pengisian refleksi melalui menu kuesioner. Jadi di situ Kak ada Kak di situ di LMS tak Kak. Dibuka-buka ya Kak LMS tak nantinya Kak. Di situ ada asinkron ya Kak. Diselesaikan di LMS Kak. Kemudian di modul 1.1 ya Kak, elaborasi isi, sinkron juga Kak. Di situ Kak ada juga di situ Kak diisi. Bisa saya tampilkan ya Kak. Beda Kak dengan tampilannya di situ Kak. Cuma peserta Kak yang bisa tahu apa tugas yang diberikan di situ Kak. Kemudian yang satu elaborasi juga asinkron, masih asinkron ya Kak. Kemudian modul 1.1 Kak, insya Allah Kak pertemuan di berikutnya kuatkan pemahaman tatap maya ya Kak, tetap 2JP. Jadi besok di tanggal 10 Kak asinkron jika. Tapi Kak Imran bisa mungkin di mute dulu Kak. Kak Imran. Kak Imran di mute dulu ya Kak. Oh iya, baik Kak. Kembali ya Kak, bisa dicek kembali ya Kak. Di sini Kak, untuk besok ya Kak, tidak ada tatap maya ya Kak. Jadi tetap sinkron Kak, dibuka LMS tak Kak. Semua materi yang diminta atau semua tugas-tugas tak Kak yang di LMS bisa diselesaikan di situ Kak untuk sesi sinkronnya ya Kak. Kemudian insya Allah Kak, pertemuan tatap maya yang kedua kita Kak, nanti di tanggal 11 ya Kak. Di sini ada 2 jam pelajaran lagi ya Kak. Jadi saya minta kakak-kakak nanti kesepakatannya lagi ya Kak, kapan kita mau melakukan tatap maya, apakah tetap di malam hari atau kegiatan di siang hari sepulang sekolah. Terkait saya juga mengerti dengan aktivitas kakak-kakak selama ini, apalagi kegiatan menjelang POR Kak. Jadi saya tahu persis bagaimana kesibukan kakak-kakak dalam mempersiapkan diri untuk membawa nama kecamatan kakak-kakak di sekolah masing-masing ya Kak. Jadi alangkah baiknya kalau ada kesepakatan bersama kembali ya Kak. Saya sangat mengharap dari kesepakatan kakak-kakak. Insya Allah tidak ada yang saya akan rugikan ke kakak-kakak
yang mana kakak-kakak ini adalah semua nantinya bisa menjadi guru yang baik dalam pembelajaran PJOK utamanya, apalagi dalam untuk menciptakan bagaimana pembelajaran itu berpusat pada peserta didik serta bermakna ya Kak. Jadi saya minta mohon izin kakak-kakak ya jadwalkan kembali ya Kak untuk pertemuan di tanggal 11. Saya minta kesepakatan kelasnya ya Kak untuk pertemuan tatap mayanya. Kalau untuk besok ya Kak tidak ada jika. Silakan Kak buka Elemesta, apa-apa permintaan Elemesta Kak silakan diisi ya Kak. Mungkin sampai di situ ya Kak karena kita dibatasi waktu Kak. Jadi pertemuan untuk tatap maya kita pada malam hari ini saya kira cukup ya Kak. Jadi terima kasih Kak atas waktunya pada malam hari ini. Karena kita berjumpa kembali di tatap maya pada pertemuan berikutnya itu insya Allah di tanggal 11 ya Kak. Sesuai jadwal. Jadi di sini di tanggal 11, kemudian di tanggal 12 Kak masih asinkron, yaitu modul 1.1 Kak. Tanggal 12 juga Kak masih asinkron ya Kak. Nanti pertemuan berikutnya lagi Kak di tanggal 13 dan seterusnya Kak. Silahkan di save baik-baik itu Kak ya jadwalnya, kalau masih ada nanti yang tidak temukan atau simpan filenya bisa diingatkan kembali ya Kak untuk diminta. Baik Kak, untuk mengakhiri sesi kita pada malam hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Izin Kak admin Kak Alia. Halo Kak. Kak Alia. Oh, mungkin Kak Alia sudah Kak. Jadi terima kasih kakak-kakak atas perhatiannya. Saya ingatkan kembali ya Kak, mohon dikerja permintaan apa yang diminta di LMS, tugas-tugas kakak-kakak demi kelancaran lagi di kegiatan berikutnya ya Kak. Terima kasih Kak atas waktunya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan dulu rekamannya ya Kak. Ya, sebelum kita keluar Kak di ruang meet Kak, kita foto bersama dulu ya Kak. Mohon kakak-kakak izin yang lain mengaktifkan kameranya ya Kak. Ya, kita kelas 4 ya Kak. Jadi bisa pakai ini ya Kak, 4 jari ya Kak. Pertama dulu 4 jari ya Kak. Membuktikan bahwa kita berada di kelas 4 ya Kak. Oke, Halo, siap Pak ya Kak? Imran. Ya, kakak-kakak mohon diaktifkan dulu Kak kameranya, kita foto bersama dulu Kak. Siap ya Kak? Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi Kak. Sekali lagi Kak, gaya bebas Kak. Bebas lagi Kak. Sekali ya Kak kutipan. 1, 2, 3. Lagi Kak. Ya. Sekali lagi ya Kak. Ya. Ganti gaya lagi Kak. Oke. Bisa Kak saya Kak, pakai gaya Kak saya mengutip Kak. Oke lagi. 1. Yang lain tidak ada gambar Kak. Ambil Ki dokumentasi, tidak ada itu gambar tak nanti Kak kalau saya kirimkan. Oke baik Kak. 1, 2. Oke baik Kak, terima kasih atas waktu yang diberikan serta kesempatannya Kak. Semoga kita diberi kesehatan sehingga bisa bertemu kembali di tatap maya berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang ini Pak ya? 1, 2, 3, 4. Iya ada tadi izin Kak.